Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhrigan Pranata, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin mempresentasikan atau mengulas mengenai AHP atau Analytical Hierarchy Process dengan eh, jurnal yang berjudul The Most Critical Issue and Challenge of Fire Safety for Building Sustainability in Jakarta, atau masalah dan tantangan paling kritis dari keselamatan kebakaran untuk keberlanjutan bangunan di Jakarta. Karya Hari Agus Raharjo dan Mori Prihanton, Departemen Teknik Sipil Universitas Persada Indonesia, tahun 2020. Ya, untuk daftar isi ada latar belakang studi kasus, analytical hierarchy proses atau AHP, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, insiden kebakaran berdampak negatif terhadap fungsi dan keberlanjutan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan masalah dan tantangan paling kritis terkait proteksi kebakaran untuk keberlanjutan bangunan gedung di Jakarta. 50 gedung bertingkat tinggi diamati dan dianalisis. Data diolah dengan menggunakan metode AHP, OMEX, dan sistem lampu lalu lintas. Insiden kebakaran pada tahun 2017 mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 152 orang luka-luka, dan 8.801 orang mengungsi di 65 titik pengungsian, rumah, toko, gudang, gedung bertingkat, dan properti lainnya. Yang hilang adalah diperkirakan mencapai 276 miliar rupiah untuk kerugiannya. Dan penyebab utama kebakaran di Jakarta adalah koneksi listrik yang buruk, kebocoran tabung gas, pembakaran sampah, dan lilin yang tidak tepat. Nah, dan untuk tingkat kebakaran sendiri di Jakarta yang paling dominan kecenderungan di bangunan perkantoran, lalu perumahan, dan hotel. Penelitian ini dimulai dengan tinjauan literatur untuk mendapatkan kriteria penilaian yang tepat untuk diadopsi. Dalam melakukan penelitian, para peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap 50 gedung bertingkat di Jakarta. Gedung-gedung tersebut meliputi gedung perkantoran, hotel, mal, dan bangunan komersial. Hotel dan perkantoran terdiri dari lebih 10 lantai, sedangkan mal dan bangunan tinggi komersial lainnya memiliki luas total lebih dari 25.000 meter persegi. Jenis-jenis gedung tinggi ini dipilih karena tidak dihuni secara permanen oleh penghuninya. Gedung perkantoran digunakan sesuai dengan jam kerja. Untuk diagram alur pemeriksaan, yaitu dengan pertama observasi terhadap bangunan, lalu kelengkapan proteksi kebakaran, lalu pemeriksaan perlindungan aktif, pemeriksaan perlindungan pasif, pemeriksaan fasilitas keselamatan, dan pemeriksaan pemenuhan situasi lokasi. Baru dapat diuji proteksi kebakarannya. Data ini diolah dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP, objektif matrix atau OMAX, dan traffic light system. Alur inspeksi yang dilakukan secara langsung di lapangan diilustrasikan dalam diagram alir pada gambar 2. Metode HP digunakan untuk menentukan bobot pertimbangan. Fungsi utama dari metode ini adalah untuk mengambil keputusan dalam kasus multi kriteria dan kriteria berjenjang, di mana metode yang digunakan menggabungkan faktor kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi keseluruhan alternatif yang tersedia. Dapat diilustrasikan tingkatan kriteria yang diterapkan pada beberapa alternatif bangunan untuk mendapatkan hasil penilaian menggunakan tabel. Hasil lahir dari metode AHP adalah urutan prioritas dari alternatif-alternatif yang ada untuk memenuhi tujuan utama dari permasalahan.
Penilaian terhadap alternatif dalam kriteria tertentu melibatkan perbandingan berpasangan dengan menggunakan skala tertentu sehingga dihasilkan bobot untuk setiap kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil perhitungan pembobotan untuk kriteria utama dengan nilai faktor konsistensi sebesar 0,0008. Nah, untuk tingkatan kriteria AHP bisa dilihat dalam tabel berikut, yaitu mulai dari proteksi kebakaran sistem, dan level 1 ini ada kriteria utama, level 2 ada subkriteria, dan dapat yang level 3 ini objek yang diamati, itu gedung bertingkat di Jakarta yang berjumlah 50. Nah, dan ini untuk kriteria utama sendiri, untuk 1 ada bencana lokasi, 2 ada jalan keluar, 3 ada sistem perlindungan pasif, 4 ada sistem perlindungan aktif, 5 ada manajemen keselamatan kebakaran. Dan untuk subkriteria sendiri, untuk perencanaan lokasi itu ada jalan lingkungan, jarak antar bangunan, akses bukaan untuk petugas pemadam kebakaran, akses untuk petugas pemadam kebakaran di dalam gedung, hidran luar atau sumber air kebakaran lainnya. Dan untuk jalan keluar, dasubnya yaitu tinjauan desain komponen fasilitas keluar. Dan untuk komponen fasilitas keluar, dasubnya yaitu dan untuk sistem perlindungan pasif, dasubnya yaitu tingkat ketahanan dan stabilitas terhadap api, kompartementalisasi dan pemisahan, perlindungan pada apertur. Dan untuk yang kriteria utama keempat yaitu sistem perlindungan aktif, dasarnya yaitu sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan, dan alat pemadam api portable, sistem pemadam kebakaran atau hidran dan sprinkler, pasokan air kebakaran, koneksi siam, utilitas kebakaran. Dan untuk kriteria utama yang kelima, manajemen keselamatan kebakaran, dasarnya pengawasan dan pengendalian. Dan untuk tabel hasil perhitungan dengan menggunakan metode OMAX, dan untuk tabel perhitungan dengan metode traffic light atau sistem lampu lalu lintas, dan hasilnya dapat dilihat yang not reliable ada 18%, less reliable ada 40%, dan yang reliable ada 42%. Dan berdasarkan bobot masing-masing kriteria ditampilkan dengan menggunakan metode sistem lampu lalu lintas. Warna merah menunjukkan kondisi tidak dapat diandalkan, yaitu sebesar 18%. Kuning menunjukkan kondisi kurang dapat diandalkan, yaitu sebesar 40%, dan hijau menunjukkan kondisi dapat diandalkan, yaitu sebesar 42%. Klasifikasi tersebut ditampilkan dalam pengamatan langsung terhadap gedung-gedung bertingkat yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa tidak semua gedung bertingkat masuk ke dalam kategori Anda. Untuk mengoptimalkan keselamatan kebakaran bagi bangunan, manajemen keselamatan kebakaran harus diterapkan dengan baik oleh otoritas pemerintah daerah, pemilik bangunan, serta pengguna dan penghuni bangunan. Selain itu, kontrol hukum yang jelas harus ditetapkan untuk keberhasilan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung. Dan untuk variabel penilaian sendiri dapat dilihat dalam diagram. Dan untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwanya 42% atau kurang dari separuh yang diteliti dari gedung sampel yang dapat diandalkan dalam hal keamanan kebakaran. Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan selain meningkatkan kesadaran adalah meningkatkan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan lapangan terkait sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung secara berkala. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.